Sulitnya pasokan BBM subsidi di sejumlah SPBU di Kabupaten Pamekasan dalam sepekan terakhir memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat. Salah satunya anggapan bahwa pengisian BBM menggunakan jerigen menjadi penyebab stok pertalite dan solar cepat habis. Namun DPRD Pamekasan menegaskan pengisian BBM ke jerigen tidak otomatis melanggar aturan. Ketua Komisi 2 DPRD Pamekasan Salman Al-Farisi menjelaskan, pembelian BBM subsidi menggunakan jerigen tidak serta-merta melanggar aturan dan diperbolehkan bagi kelompok masyarakat tertentu yang telah memenuhi persyaratan. Di antaranya, nelayan yang mengantongi rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan, petani yang memperoleh rekomendasi dari Dinas Pertanian, serta pelaku usaha yang telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UMKM. Mekanisme tersebut telah diatur dalam ketentuan penyaluran BBM subsidi. Meski demikian, DPRD meminta aparat penegak hukum, Pertamina, dan pengelola SPBU tetap memperketat pengawasan agar jerigen tidak disalahgunakan untuk penimbunan maupun penjualan kembali BBM subsidi. Politisi PBB ini menjelaskan sulitnya pasokan BBM jenis solar dan pertalite belakangan ini karena dipicu adanya keterlambatan pasokan BBM di Pamekasan, dipicu penyesuaian jalur distribusi. Kondisi tersebut diperparah akibat meningkatnya aksi panik buying, sehingga stok pertalite dan solar di sejumlah SPBU lebih cepat habis. Dari hal itu, pihaknya meminta pihak Pertamina agar melakukan evaluasi. Sebetulnya mungkin ada beberapa oknum saja, tidak semuanya, karena para warga yang mengisi pakai jerigen, mereka pun pasti mempunyai rekomendasi dari dinas terkait atau pemerintah setempat. Untuk tahun 2026, kuota BBM subsidi Kabupaten Pamekasan mencapai 79.323 kiloliter pertalite dan 37.240 kiloliter solar. Kuota pertalite turun sekitar 2% dibanding hasil evaluasi tahun sebelumnya, sedangkan kuota solar meningkat sekitar 7,1% untuk mendukung sektor produktif. DPRD Pamekasan meminta Pertamina memastikan pasokan BBM subsidi kembali normal, serta memperketat pengawasan penyaluran agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak. Masyarakat pun diimbau tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan agar ketersediaan stok tetap terjaga dan distribusi subsidi dapat tepat sasaran. Abdurrahman Fauzi, JTV. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, puluhan calon paskibraka di Kabupaten Sumeneb mulai mematangkan persiapan mereka menjalani latihan intensif untuk memastikan pelaksanaan upacara pengibaran dan penurunan bendera berlangsung hikmat. Sebanyak 75 calon paskibraka Kabupaten Sumeneb tampak antusias mengikuti latihan di halaman kantor pemerintah Kabupaten Sumeneb. Latihan digelar setiap hari dalam 2 sesi, yakni pagi mulai pukul 7 hingga 11 WIB dan sore pukul 15.30 hingga 17 WIB. Seluruh rangkaian latihan difokuskan untuk memantapkan kekompakan, ketepatan formasi, serta kesiapan para calon paskibraka yang akan bertugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 mendatang. Sebelumnya sejak 24 Juli 2026, latihan dipusatkan di lapangan Gor Ayani. Memasuki tahap akhir, latihan dipindahkan ke halaman kantor Pemkab Sumeneb sebagai lokasi pelaksanaan upacara. Selain latihan baris berbaris, para peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai penampilan, pembinaan mental, kedisiplinan, serta penguatan fisik agar mampu menjalankan tugas secara maksimal. Dari total 75 calon paskibraka, 5 peserta berasal dari wilayah kepulauan, sedangkan sisanya merupakan perwakilan dari berbagai kecamatan di wilayah daratan Kabupaten Sumeneb. Jadi sesi latihan paskibraka terhitung mulai tanggal 24 Juli kita pusatkan di Gor Ayani. Dan terhitung tanggal 6 Agustus ini kita bergeser dari Gor Ayani bergeser ke lapangan kantor Bupati Sumeneb. Secara garis besar tidak terlalu banyak perubahan, mungkin petugas pengibar maupun penurun bendera yang ada perubahan formasi. Seluruh